Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kembali lagi di perkuliahan kita. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mikrometrik atau micrometrik, di mana ini akan membahas berbagai hal tentang partikel, khususnya bentuk powder, terkait dari ukuran, terus distribusi, serta bagaimana pengaruh terhadap kinerja suatu bahan sediaan farmasi. Mikrometrik sendiri merupakan suatu ilmu atau suatu teknologi yang membahas tentang partikel-partikel kecil, khususnya dalam skala mikro ke bawah. Unit mikro sendiri ditandai dengan seperti ini, atau mikrometer itu setara dengan 10 pangkat minus 6 meter. Jadi ada berbagai macam sediaan farmasi yang ukurannya dalam bentuk mikro ataupun yang lebih kecil. Contohnya misalkan dalam ukuran mikro dari 0,5 sampai 10 mikrometer biasanya sediaan berupa bentuk suspensi sampai ke dalam sediaan yang bentuk granul yang ukurannya lebih besar. Pengetahuan tentang mikrometrik ini, tentang ukuran partikel ini, itu sangat penting karena akan sangat mempengaruhi terhadap kinerja dari suatu bahan sediaan farmasi. Karena dari partikel ini kita akan mengetahui surface area-nya atau luas permukaan dari suatu sediaan farmasi berupa powder ataupun yang lainnya, sehingga nanti akan mempengaruhi pada sifat fisik, sifat kimia, dan farmakologinya suatu sediaan farmasi. Di mana dengan berbedanya perbedaan ukuran partikelnya itu akan sangat signifikan mempengaruhi terhadap daya absorpsi obat di dalam tubuh kita. Contohnya seperti di tabel ini merupakan efek dari ukuran partikel terhadap drug release-nya. Kita lihat semakin dia yang merah ini ukuran partikelnya sebesar 221 mikrometer, kemudian yang di atasnya 130 dan yang paling atas adalah 92. Kita lihat semakin kecil ukuran partikelnya, maka drug release-nya dia semakin besar, sehingga sangat mempengaruhi. Dengan mengubah ukuran partikelnya akan sangat mempengaruhi efektivitas suatu sediaan farmasi. Baik dia diberikan secara oral ataupun topikal ataupun yang lainnya. Dalam industri manufaktur, khususnya di farmasi, industri farmasi, maka mengontrol suatu ukuran partikel ini merupakan hal yang krusial dan harus dilakukan untuk menjamin kebutuhan dari daya alirnya atau flow propertiesnya dari suatu bahan granul ataupun powder. Jadi itu merupakan parameter yang sangat penting dalam manufaktur industri farmasi. Ada dua
sifat yang penting dalam mikrometrik ini atau dalam suatu partikel. Yang pertama adalah bentuk serta luas permukaan dari masing-masing partikel. Dan yang kedua adalah ukuran suatu partikel serta bagaimana distribusinya. Kita lihat bahwa di tabel ini di gambar ini merupakan pengaruh ukuran partikel terhadap disolusi atau kecepatan disolusi dari penasetin. Jadi kita lihat bahwa jika ukuran partikelnya dia semakin kecil, maka jumlah obat yang dissolve itu semakin banyak. Artinya, semakin kecil ukuran partikelnya, maka dia akan semakin efektif. Karena dalam partikel kecil, dia memiliki higher surface area, jadi surface area-nya semakin besar dan memungkinkan semakin banyaknya kontak antara bahan aktif atau obatnya dengan cairan in vivo dan kemudian meningkatkan solubility dan dissolution-nya. Kita lihat contohnya, ini satu penelitian di Drug Discovery Today. Ini membahas tentang pengaruh bentuk partikel terhadap untuk meningkatkan drug delivery. Jadi dengan merubah-rubah bentuk partikelnya, bentuk bahan aktif obatnya, maka dia akan sangat mempengaruhi terhadap efektivitas suatu obat. Kita lihat ada berbagai macam bentuk di sini. Ini metallic nanoparticle dengan berbagai macam bentuk. Yang ini bentuk spherical, bulat, yang ini bentuk rod kayak gini, dan macam-macam. Kalau kita lihat, dengan mendesain dari bentuk partikel ini akan meningkatkan efisiensi dari drug delivery-nya. Di sini juga disebutkan bahwa efisiensi dari bentuk rod ini, yang ini, itu lebih besar ketimbang spare yang ini. Jadi dengan hanya merubah bentuk partikelnya, maka akan sangat mempengaruhi terhadap efisiensi dari suatu sediaan farmasi. Kita lihat ini juga, ini di paper yang sama dijelaskan bahwa dalam bentuk nanorod seperti ini, yang merah ini, maka dia akan lebih cepat berdifusi ketimbang yang bentuk spheric kayak gini. Sehingga kita lihat efektivitasnya ini semakin lebih besar atau lebih besar ketimbang yang bentuk spherical. Oleh karena itu banyak penelitian dilakukan dengan mendesain dari bentuk bahan aktif obatnya untuk meningkatkan efektivitas dari suatu obat. Nah, ini yang kita sebut dengan surface area. Kalau kita punya satu balok di sini, satu balok besar, ya kan, maka luas permukaannya adalah, kita lihat 1 kali 1, ada berapa sisi ini? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 sisi, berarti 6 meter persegi luas permukaannya. Namun
kalau ini partikelnya kita pecah menjadi berapa ini? Menjadi 8, maka luas permukaannya akan semakin besar. Lebih kecil lagi, maka luas permukaannya akan semakin besar. Jadi dengan menurunkan ukuran partikelnya semakin kecil, maka area luas permukaannya akan semakin naik, makin besar. Sehingga sama juga volumenya, kalau luas permukaannya semakin besar, volumenya juga akan semakin naik. Sehingga salah satu parameter yang digunakan adalah surface area, luas permukaan per volume. Jadi semakin kita lihat di sini, ini contohnya adalah sebuah penelitian dilakukan oleh Thomas dan kawan-kawan. Ini menginvestigasi tentang surface area per volume terhadap drug release dari promethazine HCl. Jadi kita lihat yang paling bawah ini, bentuk segitiga ini adalah 0,6. Jadi semakin ke atas, luas permukaan per volumenya semakin besar. Di sini jelas kita lihat bahwa semakin besar luas permukaan per volumenya, maka drug release-nya dia akan semakin besar juga, atau drug delivery-nya atau dissolution-nya semakin besar juga. Selanjutnya, untuk menghitung diameternya itu ada berbagai macam bukan kriteria, berbagai macam diameter istilah. Ada diameter S, ini adalah bukan diameter, tapi distribusi dari ini yang terkait dengan surface areanya. Ini distribusi yang terkait dengan sama beratnya. Kalau ini distribusi dari terkait volumenya. Nah, kita lihat di sini, dengan mengetahui diameter dari partikel-partikelnya itu, kita bisa membuat distribusi dari suatu bahan. Misalkan kita punya powder, kita bisa lihat ukuran partikelnya berapa diameternya, dan kita bisa kelompokkan ukuran diameter antara segini, misalkan 2,2, rata-ratanya berapa banyak, yang kecil berapa banyak, yang lebih besar berapa banyak. Itu dikelompokkan, dibuat tabel seperti ini, grafik seperti ini disebut dengan particle distribution. Jadi distribusi partikelnya. Kalau kita lihat di sini, kebanyakan diameter dari atau ukuran partikelnya dia berbeda-beda antara 0,7 sampai 3,7 rata-rata, tapi yang paling banyak adalah sekitar ukuran di sini. Jadi yang antara sekitar 2,2 rata-rata, 2,2 rata-rata yang paling banyak ukuran partikelnya. Jadi dia disebutkan di sini biasanya dari partikel, powder segala macam dia polydisper. Jadi dia tersebar macam-macam, sehingga ukurannya macam-macam, sehingga kita harus mengetahui ukuran partikelnya tersebut dan berapa banyak.
yang seukuran seperti ini. Nah, selain dari distribusi terhadap diameternya tadi, ini nomor distribusinya berapa banyak yang seukuran ini, tapi juga ada distribusi bisa diplotting dengan distribusi terkait dengan beratnya juga. Karena itu juga memungkinkan dua sampel yang sama dengan ukuran yang sama, tapi distribusinya juga akan berbeda. Nah, ini contoh dari SEM. SEM itu Scanning Electron Microscope. Di sini ada, sedangkan TEM adalah Transmission Electron Microscope. Nah, di sini ada bentuk spherical dari ini PS polystyren. Jadi di bentuk spherical, yang ini nanti diukur berapa diameternya, lalu dikelompokkan seperti ini sehingga ketemu ada distribusinya ini sekitar di 100, 200 atau 250 begitu. 207, rata-ratanya di 272 di sekitar sini. Sehingga semakin kecil di sini, ini distribusinya semakin kecil. Partikelnya semakin kecil. Nah, sekarang untuk apa mempelajari mikrometrik ini? Maka ini dipelajari karena terkait dengan untuk meningkatkan drug release-nya dan dissolution-nya. Karena ukuran partikel dan surface area-nya itu akan sangat mempengaruhi terhadap drug release dari suatu obat. Sedangkan yang kedua adalah ada proses adsorption dan drug action. Karena ini mempengaruhi, semakin kecil dari ukuran partikelnya itu, maka absorpsinya akan semakin banyak, semakin mudah, atau juga surface area-nya semakin besar, sehingga juga efek terapinya juga akan semakin efektif. Dimana dengan disolusinya juga besar, maka akan semakin mudah untuk adsorpsi dan efek terapinya juga akan semakin bagus. Yang ketiga, untuk meningkatkan stabilitas dari obat tersebut, di mana semakin kecil partikel obatnya, itu akan semakin homogen, akan semakin bagus atau semakin stabil, dan juga daya alirnya atau flow propertiesnya akan semakin bagus juga. Saya kira itu sementara. Selanjutnya kita akan lanjutkan di video berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.